Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama Tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai pertemuan yang ke-20. Oke, kita langsung saja ya. Masuk ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-37 surat Al-Baqarah. Seperti biasa, silakan yang mau baca. Ada yang mau baca? Ayat tafadhal. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Oke, barakallahu fiik, masyaallah. Nah, di ayat ke-37 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah pun menerima taubat Adam. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kita baca tafsirannya. Qila inna hadhihi al-kalimat. Sesungguhnya kalimat ini ya mufassaratun biqaulihi ta'ala, yang dimaksud dengan kalimat yang diterima oleh Nabi Adam alaihissalam dari Allah, maksudnya adalah kalimat yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam ya, sebagai ungkapan taubat dari Adam ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ungkapan penyesalannya atas perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Dia telah menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang ungkapan sebuah doa dari Nabi Adam dan juga istrinya yaitu Hawa. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 23. Ya, dicantumkan di sana. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan Hawa yang kemudian diungkapkan sebagai ungkapan taubat, ya, ungkapan penyesalan atas kesalahan, kekeliruan, atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Nah, jadi ini kalimat taubat atau permohonan ampun yang pertama kali diungkapkan oleh umat manusia, yaitu oleh Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga harus menjadi doa rutin ya bagi kita, anak cucu Adam alaihissalam, yang mana kita ya telah banyak melakukan perbuatan dosa, tidak hanya sekali tetapi berulang kali. Maka berulang kali juga hendaknya setiap kita
membaca doa ini, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian tafsiran berikutnya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, menyebutkan dari Ubaid ibn Umair, qala Adam. Jadi tafsiran yang lainnya yang dimaksud dengan kalimat-kalimat yang Allah ilhamkan kepada Adam yang kemudian diungkapkan oleh Adam, ya, sebagai untayan doa, permohonan ampun dan taubat kepada Allah SWT, di antaranya juga ini, ya, tafsirannya qala Adam ya Rabb. Adam berkata, ya, berdoa setelah dia melakukan perbuatan dosa, ya, setelah dia menyesali perbuatan kelirunya. Ya Rabb, wahai Rabbku, khati'ati allati akhtatu syai'un katabtahu alayya qabla an takhluqani aw syai'un ibtada'tuhu min kibali nafsi. Qala bal syai'un katabtuhu alayka qabla an akhluqaka. Adam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kesalahanku, dosaku yang telah aku lakukan, apakah itu sesuatu yang memang sudah Engkau tetapkan, yang sesuatu yang sudah Engkau tuliskan jauh sebelum Engkau menciptakanku, atau sesuatu yang memang itu terjadi baru saja, ya, aku yang melakukannya. Kemudian kata Allah apa? Bal syai'un katabtuhu 'alaika qabla an akhluqaka. Justru kejadian ini, ya, kesalahanmu ini, perbuatan dosa yang telah kau lakukan, ini adalah sesuatu yang memang sudah aku tuliskan, yang sudah aku catatkan sebelum aku menciptakan engkau. Jadi memang ini sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah menciptakan Adam dan nanti Adam akan melakukan suatu perbuatan dosa dan nanti Adam alaihissalam akan bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Adam apa? Fakama katabtahu alayya faghfirli. Maka oleh sebab engkau telah menakdirkan hal ini untukku terjadi, maka ampunilah aku. Qala fadzalika qauluhu ta'ala fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat. Ini diantara tafsiran, ya, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ubaid ibn Umair, bahwa ketika Adam melakukan suatu kesalahan, ya, suatu perbuatan dosa, Adam kemudian berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, mengutarakan apakah kesalahan ini memang sudah sesuatu yang memang sudah ditakdirkan untukku, sesuatu yang sudah ditetapkan, dicatatkan untukku, ya, untuk aku lakukan. Maka kemudian kata Allah SWT, ya, itu adalah sesuatu yang sudah aku takdirkan, sesuatu yang sudah aku catatkan, sesuatu yang sudah aku tetapkan terjadi padamu. Kemudian Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Suddi juga tafsiran yang lainnya, ya, dari Ibnu Abbas, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat qala Adam alaihissalam ya Rabb alam takhluqni biyadika. Jadi ketika Adam melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, yang menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, Adam kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, bukankah engkau telah menciptakan aku dengan tanganmu? Kemudian kata Allah, bala, wa nafakhta fiyya min ruhik, bukankah engkau telah meniupkan ruh pada diriku? Kemudian kata Allah, bala, ya. Wa atastu fakulta yarhamukallah, dan ketika aku bersin engkau mengucapkan, memberikan rahmatmu kepadaku. Wasabaqat rahmatuka godobaka, dan juga rahmatmu telah mendahului kemurkaanmu. Artinya rahmat Allah SWT itu lebih besar dan lebih luas daripada murka dan marahnya. Kemudian kata Allah, bala wa katabta alayya a'mala hadza, dan engkau telah takdirkan atasku untuk melakukan hal ini. Kata Allah, bala, tentu. Afara'aita in tubtu hal anta raji'iyya ilal jannah qala na'am. Kemudian kata Adam, kalau aku bertaubat, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga? Kata Allah, na'am, ya. Masya Allah. Jadi ini komunikasi antara Adam dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait perbuatan dosa dan kesalahannya. Jadi ini seorang hamba ketika dia terjerumus pada perbuatan dosa, maka hendaknya dia berkomunikasi, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala,
mengutarakan perbuatan dosanya, ya Allah, aku telah berbuat dosa, ya Allah, ini telah terjadi sesuatu yang pasti sudah engkau, karena sesuatu yang sudah terjadi pasti itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku telah berbuat dosa, ampuni aku. Ya Allah, aku telah berbuat salah, ampuni aku, rahmati aku. Nah, seperti itu ya. Jadi seseorang ketika berbuat dosa jangan kemudian cuek bebek ya. Artinya dia biasa-biasa saja bersikap seolah-olah dia tidak berbuat dosa dan salah. Nah, ini bukan seorang hamba. Seorang hamba dia akan merasa pedih hatinya ketika dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah. Ya, ketika dia terjatuh pada kemaksiatan, maka hatinya akan merasa pedih ya, oleh sebab perbuatan dosa tersebut, sehingga kemudian itu yang mendorongnya untuk bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun ya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran yang lainnya Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi bin Anas dari Abu Aliyah ya, menafsirkan firman Allah SWT, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Adam kemudian menerima beberapa kalimat dari Allah. Maksudnya adalah Adam ya diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kalimat yang dengannya Adam kemudian bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Adam lama asabal khati'ah qala, Adam ketika dia yang melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, dia berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, ara'aita in tubtu wa aslahtu, wahai Rabbku, bagaimanakah menurut engkau jikalau aku bertaubat dan aku memperbaiki diri? Kemudian kata Allah SWT, idzan urji'uka ilal jannah, kalau begitu aku akan mengembalikanmu ke dalam surga. Nah, maka ini termasuk kalimat yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Kemudian juga termasuk kalimat yang tadi yang di atas sudah kita bacakan, kata Abu Aliyah, dan juga doa Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Nah, ini yang patut untuk kita hafalkan ya, yang kita rutinkan untuk kita baca di setiap kesempatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena ini sumbernya tentu sangat kuat karena Allah Subhanahu wa taala abadikan, cantumkan doa Adam dan Hawa ini ya, bapak dan ibu moyang kita itu di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf 23. Ini menunjukkan kalimat ini adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diungkapkan oleh seseorang yang jatuh pada perbuatan dosa, perbuatan maksiat ya. Ini tentang kesadaran diri ya, pengakuan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah berbuat zalim pada diri kami sendiri. Nah, jadi seseorang itu sejatinya telah menzolimi dirinya sendiri ketika dia melakukan perbuatan dosa ya, karena setiap dosa itu akan ada dampak buruknya, sehingga secara tidak langsung ketika dia berbuat dosa berarti dia sedang menyeret dirinya sendiri itu pada kebinasaan. Dia mengundang azab Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka di situ dikatakan orang yang berbuat dosa itu sejatinya dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Ya. Makanya Nabi SAW juga bersabda mengingatkan ya, wa innar rajula la yuhramu minar rizqi bisababi dzambin fa'ala. Ada seseorang, kata Nabi SAW, itu terhalangi dari mendapatkan rizki oleh sebab dosa yang telah dia lakukan. Jadi ini menunjukkan bahwa dosa itu ya ada dampak buruknya bagi pelakunya. Nah, di antaranya Nabi sebutkan seseorang akan terhalangi dari suatu rizki oleh sebab dosa yang dia kerjakan. Dan juga di dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi ya, di langit, di bumi, ya, di lautan, di daratan itu oleh sebab fabima kasabat aidin nas, oleh sebab perbuatan tangan manusia dan seterusnya ya. Maka seorang hamba hendaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, mengungkapkan pengakuan, penyesalan dan juga taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia terjatuh pada perbuatan dosa. Nah, kemudian yang lainnya ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang lainnya ya masih ayat yang tadi. Ibnu Abi Najih ya dari Mujahid, bahwasanya Imam Mujahid ini berkata
menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Qala al kalimat, nah, kalau kata Mujahid ya, kalimat itu adalah Allahumma la ilaha illa anta. Ya. Subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik rabbi inni zalamtu nafsi farhamni innaka khairur rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik rabbi inni zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, Imam Mujahid ya ketika membaca ayat ini beliau kemudian mengungkapkan suatu doa, yaitu doanya ini. Allahumma la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau, maha suci Engkau dan segala puji bagi Engkau. Rabbi ini zalamtu nafsi faghfiri innaka khairul ghafirin. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi ampunan. Nah, dan seterusnya ya. Cuma beda ujungnya saja. Rabbi ini zalamtu nafsi farhamni innaka khairur rahimin. Ya Allah, aku telah zalim pada diriku sendiri, maka rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Depannya sama, Allahumma la ilaha illa anta. Seterusnya sampai wa bihamdik. Kemudian Rabbi ini zalamtu nafsi fatub alayya. Ya Allah, ya Rabb, aku telah zalim pada diriku sendiri, maka terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau ya maha penerima taubat lagi maha menyayangi. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Mujahid ya bagi kita semua. Jadi Imam Mujahid menafsirkan firman Allah SWT ini dengan doa ini. Jadi kalimat yang diungkapkan Adam itu adalah kalimat-kalimat ini. Maka kita juga boleh ya. Ini kalimat doa yang sangat-sangat indah, boleh kita hafal juga untuk doa kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ai innahu yatubu ala man taba ilaihi wa anab. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menutup pintu taubatnya untuk siapapun hamba-hambanya yang jatuh pada perbuatan dosa. Allah akan terima. Kata Nabi SAW, selagi apa? Malam yugorgir, sebelum nyawa itu sampai kerongkongan. Dan sebelum hatta yatlu asyamsu min maghribiha. Sebelum matahari itu terbit dari barat. Ya. Maka taubat seorang hamba itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubata an ibadihi." Surat At-Taubah ayat 104. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya? Allah. Nah, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajdillaha ghafurur rahima." An-Nisa ayat 11. Siapa yang melakukan perbuatan yang buruk atau dia zalim pada dirinya sendiri, dia menganiaya dirinya sendiri dengan perbuatan maksiat, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mendapati Allah sebagai Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Makanya Nabi SAW juga ya meneladankan kepada kita semua di dalam sabdanya. Ini juga sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahwasanya siapa man adnaba dzamban, siapa yang berbuat dosa, ya seseorang dia terjatuh pada perbuatan dosa, kemudian setelah itu dia tersadar dan menyesal, lalu dia mengambil air wudhu, kata Nabi SAW. Ya, setelah mengambil air wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia. Jadi ini
motivasi dan kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka hendaknya dia segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ketika dia sadar, ya, ketika muncul penyesalan dalam hatinya, maka langsung bergerak menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mengutarakan permohonan ampun dan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun berulang kali, Allah Subhanahu wa taala pasti akan terima. Ya. Selagi tadi syaratnya, ya, matahari belum terbit dari barat dan nyawa belum nyampe kerongkongan. Dalam riwayat Imam Ahmad itu ada seorang hamba, kata Nabi SAW, dia jatuh pada perbuatan dosa, kemudian dia menghadap kepada Allah dengan berkata, Ya Rabbi adnabtu dzamban faghfirli. Wahai Robku, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, Allah itu kemudian menjawab, Alima abdi anna lahu robban yaghfiru dzamba wa yakhud bidzam. Hambaku ini tahu dia punya Rob, ya, yang mengampuni dosa dan juga yang berhak bertindak atas suatu dosa. Maksudnya berhak menghukum atas suatu dosa. Faghfartu lahu. Kemudian kata Allah apa? Maka aku ampuni hambaku ini. Kemudian beberapa saat dia ternyata berbuat dosa lagi, kemudian dia berdoa lagi kepada Allah, Rabbi, Ya Rabb adnabtu dzamban faghfirli. Wahai Rabbku, aku berbuat dosa lagi, ampunilah aku. Kata Allah, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa yakhud bidzamb. Hambaku ini tahu dia punya Rabb yang Maha mengampuni dosa dan juga bertindak atas suatu dosa. Nah, dia mohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dia. Dan terus seperti itu berulang kali sampai kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, menutup, ya, firman-Nya di hadis qudsi ini, falyaf'al ma yasha. Aku akan ampuni hambaku ini selagi dia terus memohon ampun dan bertaubat kepadaku, dan terserah dia mau berbuat dosa apa saja, ya, yang bagaimana saja, selagi dia kemudian kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bertobat, maka aku akan ampuni dia. Subhanallah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man taba wa 'amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba." Al-Furqan ayat 71. Siapa yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, ini juga yang menjadi catatan penting bagi setiap kita ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar pengakuan di lisan semata. Ya, ya Allah, aku berbuat dosa, Ya. Tapi juga harus diiringi amal soleh. Nah, ini yang kemudian akan mengistiqomahkan kita di atas taubat kita. Ya, taubat nasuha. Di taubat nasuha itu harus diiringi, disertai dengan amal soleh. Ya, untuk menguatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika minal ayat ad-dalla ala annahu ta'ala yaghfiru dzunuba wa yatubu ala man yatub wa hadha min lutfihi bi khalqihi wa rahmatihi bi 'abidihi la ilaha illa huwa tawwabur rahim. Nah, dan banyak ayat-ayat yang lainnya di dalam Al-Quran tentang luasnya dan besarnya ampunan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosa dan juga, ya, menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Ini menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Maha Pengampun, yang Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Musnad Al-Kabir, ya, sebutkan Nabi SAW bersabda, "Lamma ahbatallahu Adam ilal ard, tawafa bil baiti sab'an, wa shalla khalfal maqam rak'atain." Jadi ketika Adam diturunkan ke bumi, Adam itu tawaf, ya, di Ka'bah 7 kali. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati." Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan. Faqbal ma'dzirati, maka terimalah, ya, penyesalanku. Wa ta'lamu hajati fa'atini su'li, dan Engkau tahu apa kebutuhanku, maka berikanlah
ya permintaanku. Wa ta'lamu ma indi faghfir dzunubi, dan engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, kekurangan-kekuranganku, kelemahan-kelemahanku, maka ampunilah aku. As'aluka imanan yubashiru qalbi, aku memohon kepada engkau ya Allah keimanan yang menghujam di dalam hatiku, wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang tulus, hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtali, dan keyakinan yang tulus di dalam hatiku sehingga aku mengetahui bahwa tidaklah sesuatu menimpaku melainkan itu sesuatu yang memang sudah engkau tetapkan, takdirkan untuk menimpaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, innaka qad da'autani bidu'ain astajibu laka fihi waliman yad'uni bihi. Allah. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Adam telah berdoa kepadaku dengan doa yang pasti aku ijabah doa tersebut, ya, untuk engkau dan untuk siapa saja yang berdoa dengan doamu ini. Wa farajtu humumahu wa gumumahu, dan aku akan menghilangkan kegundahan, depresi, stres orang yang mengucapkan doa ini. Wa naza'tu faqrahu min baini ainaihi, dan aku akan hilangkan kefakiran dari kehidupannya, dari pandangan kedua matanya. Wa ajartu lahu min wara'i kulli tajirin zinatad dunya, dan aku akan lindungi dia dari segala fitnah dunia. Wahiyya kalimatu ahdin wa illam yazidha, dan ini adalah kalimat ahad, ya, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa yang bagus juga, ya. Jadi setidaknya dari tafsiran Al-Baqarah 37 ini ada 3 doa yang menjadi perhatian yang hendaknya ini bisa kita hafalkan. Yang pertama tadi yang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian yang kedua yang ini, ya, Allahumma la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairul ghafirin. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang ini, ya, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati, dan seterusnya sampai akhir. Ya. Ada 3 ini. Kalau bisa hafal ketiga-tiganya maka ini sangat bagus sekali. Kalau merasa sulit maka cukup yang pertama saja. Rabbana zalamna anfusana. Nah, itu harus menjadi agenda doa, ya, yang masuk ke dalam list doa-doa kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada pengakuan kelemahan diri kita atau suatu ungkapan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan, ya, zalim yang telah kita lakukan, yaitu perbuatan dosa, maksiat, dan seterusnya. Nah, baiklah, berikutnya hadirin Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ayat berikutnya yaitu ayat 38 surat Al-Baqarah dan juga 39, ya, sepaket. Karena tafsirannya langsung menjelaskan 2 ayat ini. Oke, seperti biasa silakan yang mau baca. Ada yang mau baca? Oke. Kalian ayat 39-nya, Pak. Ya. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Oke, barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di ayat ke-38, 39 surat Al-Baqarah, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudan
faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turunlah kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, dari surga. Itu Adam, Hawa, dan juga termasuk iblis yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika benar datang ya petunjuk dariku kepada kalian, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu maka tidak ada kekhawatiran, rasa takut atasnya, dan juga tidak akan bersedih hati. Kemudian kata Allah sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka yang tidak mau mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Waliyadzubillah. Kita baca tafsirannya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala mukhbiran amma anzara bihi Adam wa zaujatahu wa iblis hatta ahbatahum minal jannah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ya apa yang telah Allah peringatkan kepada Adam dan istrinya dan juga iblis, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan mereka semuanya dari surga. Allah turunkan mereka semua dari surga. Kemudian, dan maksud di sini ya bukan kepada Adam, Hawa, dan iblis saja ya, atau Adam dan Hawa saja. Ayat ini maksudnya adalah kepada anak keturunan dari Adam dan Hawa juga, termasuk kaum iblis juga ya, umat keturunan iblis, jin, bangsa-bangsa jin. Anahu sayungzilu al-kutub, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maksud hidayah ya petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, bahwasanya di antara bentuk petunjuk itu adalah Allah menurunkan al-kutub, yaitu kitab-kitab. Wa yab'atsu al-anbiya war rusul, dan Allah mengutus para nabi dan para rasul. Ya. Jadi kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang petunjuk dariku kepada kalian. Nah, maksud petunjuk itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan, dan adalah para nabi, para rasul yang Allah SWT utus mereka kepada umat manusia. Bagaimana yang diungkapkan juga ya di sini oleh Abul Aliyah, al-huda al-anbiya war rusul wal bayan. Maksud petunjuk ya pada ayat ini adalah mereka para nabi, para rasul, dan juga penjelasan. Maksudnya kitab-kitab ya yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul tersebut. Kemudian Muqatil ibn Hayyan berkata, al-huda Muhammad, yang maksud petunjuk adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman tabi'ah hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, kata Muqatil bin Hayyan, yang dimaksud petunjuk di ayat ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, ya, maka tidak ada kekhawatiran, ketakutan atasnya, dan tidak akan bersedih hati. Kemudian kata Al-Hasan, al-huda al-Quran, petunjuk yaitu Al-Quran maksudnya. Nah, maka semua ini ya tafsiran yang berbeda, tetapi perbedaannya bukan perbedaan yang bertentangan, tetapi perbedaan yang beragam, yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tafsiran-tafsiran yang disebutkan oleh para ulama tafsir ya, yang tadi kita sebutkan, ada yang menyebutkan bahwa petunjuk itu maksudnya adalah kitab-kitab, petunjuk itu adalah para nabi, para rasul, petunjuk itu adalah Muhammad, petunjuk itu adalah Al-Quran. Maka semuanya ini adalah benar ya, termasuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti. Kemudian faman tabi'a hudaya ay man aqbala ala man anzaltu bihi al-kutub wa arsaltu bihi ar-rusul. Jadi siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab-kitabnya, dan juga petunjuk yang dibawa oleh para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Fala khaufun alaihim, maka mereka yang mengikuti petunjuk ini tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka. Maksudnya apa? Ai fi ma yastaqbilunahu min amril akhirah. Jadi mereka tidak akan dikhawatirkan, dan mereka tidak akan merasa takut untuk hari perjumpaan di hari akhirat. Jadi mereka tidak akan takut, tidak akan khawatir terhadap apa yang akan mereka temui nanti di akhirat. Subhanallah. Jadi orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan ada rasa takut, rasa khawatir.
Maksudnya sudah diberi keamanan, jaminan ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mendapatkan keamanan, kedamaian nanti di akhirat. Jadi tidak perlu khawatir. Di kuburnya diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin keamanan. Ya. Kemudian nanti di padang mahsyar di akhirat, kemudian ketika menjembati sirat, ketika mizan ditimbang amalan, kemudian ketika diberi catatan, semuanya sudah diberi jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bagi mereka yang mengikuti petunjuk, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati ala ma fatahum min umuri dunya, atas perkara-perkara dunia. Jadi ini orang yang terhujam ya di dalam hatinya cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah disedihkan oleh perkara-perkara dunia yang luput darinya, ya. Jadi dia tidak begitu konsen ya terhadap materi-materi dunia. Ketika dapat alhamdulillah bersyukur, ketika tidak dapat ya alhamdulillah juga. Ya. Karena seorang ahli hikmah atau ulama mengatakan bahwasanya orang yang imannya kuat, dia itu kondisi keadaannya sama saja. Ketika dia mendapatkan nikmat atau musibah, maka nikmat dan musibah itu tidak merubah apapun pada dirinya. Subhanallah. Artinya perkara-perkara dunia itu tidak menggoyahkan dirinya dan tidak merubah dirinya. Dia tetap teguh di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak sedih ya atas perkara-perkara dunia yang luput. Artinya dia sudah ya, apa yang berlalu sudah berlalu. Jadi dia tidak menatap apa-apa yang sudah terlewatkan, terlalaikan. Sesuatu yang sudah terluput darinya dari perkara-perkara dunia, dia tidak sedih atas semua itu. Jadi hidupnya betul-betul damai. Orang-orang yang hidup di atas hidayah ya, cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang dia hidupnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran, petunjuk Al-Quran, kemudian petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana firman Allah SWT, ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimulakan Allah SWT di dalam surat Toha, ya Allah juga berfirman di surat Toha, ihbitu minha jami'a, turunlah kamu kalau kamu berdua. Nah, kalau di surat Toha ini khitabnya ya ditujukan kepada Adam dan Hawa. Ihbita, turunlah kalian berdua minha dari surga jami'a. Kalian berdua semuanya ini berdua ini turunlah dari surga. Ba'dukum li ba'din adu. Nah, nanti sebagian kamu untuk sebagian yang lain itu akan menjadi musuh. Dari anak keturunan kalian nanti ada yang bermusuh-musuhan. Fa imma ya'tiyanakum minni huda famanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Dan jika datang petunjuk dariku kepada kalian, maka siapa yang mengikuti petunjukku itu, maka dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka, tidak akan binasa, kecewa, tidak akan sengsara. Subhanallah. Nah, ini jaminan dari Allah. Ya, kalau yang di surat Al-Baqarah ini, tadi jaminannya bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir dan tidak akan bersedih hati. Nah, kalau di surat Toha ini jaminan dari Allah bagi orang yang mengikuti petunjuk adalah fala yadillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Allahu akbar. Kemudian kata Ibnu Abbas, la yadillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Nah, dia tidak akan tersesat selama hidupnya di dunia dan dia tidak akan sengsara nanti di kehidupan akhirat. Nah, bagi siapa? Nah, bagi dia ya, atau bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 124-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari petunjukku padahal sudah terang baginya petunjuk itu, ya. Dia membaca Al-Qur'an, dia mendengar hadis-hadis Nabi SAW, dan dia tahu tentang Nabi yang diutus yaitu Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian dia berpaling, maka baginya, kata Allah, kehidupan yang sempit, ma'isatan donka, kehidupan yang sempit, ya.
tidak pernah nyaman hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, ini di dunia dia akan mendapatkan ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Hidupnya itu selalu dipenuhi dengan stres, depresi, gelisah, gundah, ya. Pokoknya tidak tenang dia hidupnya. Mungkin di genggam tangannya banyak materi, ya, yang dia punya, tetapi hatinya seperti rumah yang usang, ya, atau seperti bangunan yang roboh. Nah, dan di akhirat kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak di akhirat kami akan mengumpulkannya dalam keadaan buta. Waliyadzubillah. Nah, di ayat selanjutnya ini 125, ya, Allah melanjutkan, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Di ayat berikutnya, ya, kalau kita buka surat Toha ayat 125-nya, nanti pas dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta, benar-benar buta, sampai kemudian, ya, orang ini yang dahulu ketika di dunia dia berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari petunjuk Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta di padang mahsyar ini? Di akhirat aku dalam keadaan buta. Kenapa engkau jadikan aku buta, ya Allah, padahal dahulu di dunia aku bisa melihat. Kemudian di ayat 126-nya kata Allah apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dahulu di dunia, ya, datang kepadamu ayat-ayatku, ya, dibacakan kepadamu Al-Qur'an, dibacakan kepadamu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, peringatan, tapi kemudian engkau melupakannya begitu saja, engkau mengabaikannya begitu saja, fakadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, engkau pun dilupakan, diabaikan. Allahu akbar. Hari di mana kita sangat butuh kepada perhatian Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana kita sangat butuh, ya, kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata pada hari itu kita diabaikan, kita dilupakan, kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan begitu saja. Oleh sebab apa? Dahulu kita mengabaikan perintah Allah. Dahulu kita mengabaikan, tidak mengindahkan larangan Allah. Dahulu kita mengabaikan, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Waliyadzubillah. Dan juga, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ini ayat 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, kata Allah, dan mereka orang-orang yang kafir, ya, yang menutup diri mereka dari petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menerima petunjuk Allah. Wa kadzdzabu biayatina, ya, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bohong ini. Ini hanya buatan Muhammad. Ini adalah trik sihirnya Nabi Muhammad SAW, atau ini adalah buatan manusia Al-Quran ini, atau Muhammad itu adalah penyihir, dan gila seterusnya, ya. Sudah makafir kemudian mendustakan juga, membuat berita-berita yang tidak sesuai realita. Ulaika, maka mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, wal iyadu billah. Ai mukhalladuna fiha, itu mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Waliyadzubillah. La mahida lahum anha wa la mahis. Mereka tidak bisa, ya, keluar dari neraka tersebut dan tidak bisa mencari perlindungan dari neraka itu. Jadi terus disiksa di dalamnya. Waliyadzubillah. Sebagaimana, ya, dalam hadis Abu Sa'id atau Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Waliyadu billah. Kata Nabi SAW, adapun ahli neraka yang mereka, ya, masuk ke dalam neraka, mereka ini penghuni neraka, maka mereka tidak hidup, tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Waliyadu billah. Ini menggambarkan tentang siksaan yang pedih bagi ahli neraka, bagi penghuni neraka. Sampai digambarkan mereka tidak mati di dalam neraka dan tidak hidup. Artinya tidak mati, tidak bisa beristirahat dari siksa yang terus-menerus mereka dapatkan. Seandainya saja mereka mati, maka mereka sudah selesai dari merasakan azab. Tapi mereka tidak mati.
wala yahyaun, dan mereka juga tidak hidup di dalam neraka. Artinya apa? Tidak bisa eh, menikmati kehidupan, sehingga digambarkan seolah-olah mereka tidak hidup di neraka. Karena tidak hidup tapi tidak merasakan kenikmatan apa-apa. Terus siksa yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan. Waliyadzubillah. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW bahwa penduduk neraka, penghuni neraka, mereka tidak mati dan tidak hidup di dalam neraka. Mau mati tidak bisa, mau hidup pun apa yang diharapkan dari kehidupan penghuni neraka. Karena tidak ada kenikmatan yang bisa mereka nikmati selainkan azab, ya, siksa yang terus menerus tanpa henti mereka dapatkan, dan mereka kekal di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Kemudian kata Nabi SAW, lakinna aqwaman asobat humun nar bi khotoyahum, tetapi ada di antara penghuni neraka itu ternyata mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka pernah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kata Nabi apa? Asobat humun nar bi khotoyahum, mereka masuk neraka oleh sebab dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Ya, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, au bidzunubihim, atau oleh sebab dosa-dosa yang mereka lakukan, fa'amatathum imata, sampai kemudian mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang beriman kalau sudah habis dosanya dibersihkan terus, nah ternyata mereka ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza saru fahman udzina fis syafa'ah. Sehingga ya sampai mereka itu menjadi seperti arang yang sudah hitam, bahkan yang sudah menjadi seperti pasir-pasir arang itu, ya, debu-debu arang yang sudah hitam sekali. Kemudian mereka mendapatkan syafaat. Allahu Akbar. Ya. Jadi mereka mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tentu kita tidak mengharapkan hal ini, ya, masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Jangan sampai, meskipun 1 detik, 1 menit, waliyadzubillah, sangat mengerikan sekali. Kata Nabi SAW, narukum hadhihi, api kalian yang paling panas yang ada di dunia ini, itu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Jadi satu panasnya api dunia yang paling panas, entah berapa itu hitungannya, ya, derajatnya kalau api paling panas di dunia ini. Nah ternyata itu kata Nabi SAW hanya 1 bagian saja dari 70 kali lipat panasnya api neraka. Jadi nanti di neraka, ya, para penghuni neraka itu disiksa dengan api yang panasnya 70 kali lipat api yang paling panas yang ada di dunia ini. Waliyadzubillah. Kemudian kita bacakan lagi hadis yang lainnya. Kata Nabi SAW, yudkhilullahu ahlal jannah al jannah. Ya Allah memasukkan penghuni surga ke dalam surga. Yudkhilu may yasha'u birrahmati. Allah memasukkan ke dalam surga siapa saja yang Allah kehendaki dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhilu ahlan nar an-nar, dan Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman, unzuru man wajadtum fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijuhu. Lihatlah, carilah di dalam surga siapa saja, ya, mereka yang di dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar biji zarrah, maka keluarkan dia dari neraka. Fayukhrajuna minha humaman qadim tahasyu, maka dikeluarkanlah mereka, ya, orang-orang yang di hatinya ada keimanan meskipun kecil sebiji zarrah, ya, sekecil atom, yang mana mereka ketika dikeluarkan dalam keadaan gosong seperti arang, debu-debu arang. Fayulqauna fi nahri al-haya, kemudian kata Nabi SAW, mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan. Subhanallah. Jadi ada sungai kehidupan nanti di akhirat. Nah, itu untuk mandinya mereka, para penghuni neraka yang dikeluarkan dari neraka, ya, karena ada keimanan, nanti mereka akan diambil kemudian dilemparkan ke sungai kehidupan ini, dimasukkan ke sungai kehidupan. Fayam butuh nafihi kamatam butul hibba ila janibi asail. Tiba-tiba mereka apa? Tumbuh, ya, hidup seperti benih tumbuhan itu, ya, yang kemudian tumbuh, benih-benih tumbuhan yang ada di
di di tanah ya, atau di taman, di kebun yang kemudian tumbuh seperti itu. Subhanallah. Jadi mereka tiba-tiba hidup. Artinya mereka tiba-tiba hidup serut berbentuk manusia lagi. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan nanti ada ya di antara umat Nabi Muhammad atau di antara orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka terlebih dahulu oleh sebab perbuatan dosa mereka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua ya tidak termasuk ke dalam golongan yang mencicipi neraka terlebih dahulu, waliyadzubillah. Tetapi kita mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian ya kita bacakan hadis terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inni la a'lamu akhira ahli nari khurujan minha wa akhira ahli jannati dukhulan al jannah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku mengetahui ya orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka dan orang terakhir yang dimasukkan ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nari habwan. Kata Nabi SAW, ada seseorang dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Allahu akbar. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lahu. Orang ini dilihat oleh Allah, kemudian Allah berfirman kepada orang ini, idhab fadkhulil jannah. Pergilah kamu, masuklah ke dalam surga. Fayatiyaha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Kemudian orang ini ketika sudah sampai di pintu surga dan melihat ke dalam surga, ternyata surga itu sudah penuh. Ya, jadi dihayalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pandangan matanya, surga itu seolah-olah sudah penuh. Fayarji'u fayaqulu ya Rabb wajadtuha mal'a. Kemudian dia kembali ya, dia malu mau masuk surga karena dilihat sudah penuh. Kemudian dia berkata kepada Allah, wahai Rabbku, aku dapati surga sudah penuh. Rasanya aku tidak bisa masuk surga lagi. Subhanallah. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lahu. Kemudian Allah berkata lagi kepadanya, idhab fadkhulil jannah. Pergilah, masuklah saja ke dalam surga. Tapi kemudian ya kata Nabi SAW, orang ini kembali ya dihayalkan di pandangan matanya surga itu sudah penuh. Dia kemudian berkata kepada Allah, ya Rabb wajadtuha mal'a, wahai Rabbku, aku dapati surga ini penuh. Bagaimana aku masuk? Surga ini penuh ya Allah. Kemudian kata Allah, idhab fadkhulil jannah, pergilah, masuklah ke dalam surga. Ya. Kemudian kata Allah apa? Setelah itu fa innalaka misla dunya wa asra amsalihha, maka bagimu ya kenikmatan satu penuh dunia dan juga 10 kali lipatnya untukmu. Subhanallah. Dan kata Nabi SAW, dzaka adna ahlil jannah manzilatan. Nah, itulah ya kedudukan ahli surga yang paling rendah, yaitu dia yang diberikan sepenuh kenikmatan dunia dan juga 10 kali lipatnya. Subhanallah. Ya Allah Akbar. Yang seperti ini ya adalah kenikmatan surga yang paling rendah. Lalu bagaimana kenikmatan yang paling besarnya? Dan dalam riwayat yang lain ya kata Nabi SAW, akhiru ma yadkhulul jannah rajulun fahuwa yamshi marratan wa yaqbu marratan wa tasfa'uhu an-nar marratan fa idza jawazaha iltafata ilaihi faqala tabarakalladzi najjani min. Kalau yang tadi di hadis sebelumnya yang kita sampaikan tadi, ya, ini seseorang masuk dulu ke neraka, baru kemudian dikeluarkan oleh Allah SWT, kemudian dia masuk surga. Tetapi orang ini dia terakhir masuk surga, tetapi dia tidak masuk neraka dulu. Nah, jadi ini ada sisi dramanya juga yang nanti di akhirat. Jadi ini penuh sangat dramatis sekali orang ini. Ya. Jadi dia orang terakhir masuk surga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika dia menjembati sirat, ya siratul mustaqim, yang mana lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Nah, dia berjalan di atas itu, sekali dia berjalan, sekali dia merangkak, sekali dia berjalan, sekali dia merangkak, terus seperti itu. Kemudian tiba-tiba ada ya, api neraka yang kemudian menyulut dari
dari bawah sirot itu. Suat. Dia hampir kena, tetapi alhamdulillah dia tidak kena. Ya. Ketika api itu lewat tidak mengenainya, dia melihat ke api tersebut, kemudian dia mengucapkan kalimat tabarakalladzi najjani minki. Maha suci Allah, ya. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai api neraka. Masya Allah. Nah, inilah hadirin ya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya, bahwasanya Adam alaihissalam ketika dia menyadari tentang perbuatan dosanya, kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung bertaubat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengungkapkan ya, kalimat-kalimat penyesalan diri, kalimat-kalimat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Adam, kepada Hawa dan juga kita ya sebagai anak keturunannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan petunjuk kepada kita semua ya. Maka siapa yang menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Kita di dunia ya, hidup kita tidak akan dipenuhi dengan kekhawatiran, kemudian juga tidak akan dilanda kesedihan, kegelisahan dan seterusnya ya. Kemudian juga kata Ibnu Abbas, seseorang yang mengikuti petunjuk Allah maka tidak akan tersesat di dunia dan nanti di akhirat tidak akan sengsara. Maka mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah dengan begitu kita akan bisa kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbahagia dan senang gembira. Demikian barakallahu fikum jami'an Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan mulia ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan. Silahkan.